Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saya sungguh bersyukur bisa ada di tengah-tengah keluarga besar umat Kristen seluruh perbankan ya. Perbankan yang ada di kota Jayapura, khususnya kita yang hadir malam ini dalam rangka merayakan Paskah, di mana pada tanggal 9 April yang lalu kita merayakan secara bersama-sama. Maka hari ini seperti yang tertulis di hadapan kita semua, tema yang diberikan kepada kami yang merupakan juga adalah tema Paskah PGI tahun 2023 yang terambil dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga, ayat 7 dan ayat 10, sama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, sudah bisa ditemukan? Matius pasal 28 ayat 7 dan ayat 10. 1, 2, 3. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-murid bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bahwa Paskah kali ini diberi tema nasional berbicara tentang ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Paskah, jika kita melihat kenapa Paskah atau yang disebut hari kebangkitan Yesus Kristus, Yesus menampakkan diri pertama kali kepada wanita. Nah, di sini lebih banyak wanita kayaknya. Wanita menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus Kristus. Kenapa kepada wanita-wanita menjadi saksi dari hari kebangkitan Yesus Kristus? Bapak Ibu perlu kita ketahui dalam hukum Yahudi atau hukum Romawi juga, sebenarnya mereka menjadikan wanita itu menjadi manusia kelas 2. Dalam paham dan dalam teori hukum Yahudi dan hukum Romawi, kesaksian wanita sangatlah tidak terlalu diperhitungkan. Tetapi kenapa kepada wanita-wanita Yesus menampakkan diri pada hari kebangkitan itu? Wanita dianggap oleh kalangan Yahudi adalah manusia kelas 2. Sekarang ini banyak juga wanita kerjanya nggak dianggap. Tetapi kenyataannya yang hadir ibadah di dunia perbankan mungkin 70% ini wanita. Sangat dianggap sebelah mata bukan saja oleh orang Yahudi tetapi banyak orang hingga masa kini. Ada 2 pertanyaan yang bisa kita jumpai dalam pembacaan tema Paskah kita. Yang pertama, mengapa kepada wanita? Ada apa dengan wanita? Yang kedua, kenapa Yesus menyuruh atau malaikat itu menyuruh untuk berjumpa dengan murid-murid di Galilea? Kenapa bukan di Yerusalem? Kalau kita lihat Bapak Ibu, saya kebetulan sudah
6 kali ke Israel, jarak dari Yerusalem di mana Yesus sebenarnya disalibkan di Golgota itu ke Galilea lebih kurang itu 180 kilometer. Saat itu tidak seperti sekarang bisa ditempuh hanya beberapa jam, mungkin 2-3 jam sudah nyampe dengan kendaraan. Tetapi saat itu transportasi sangat minim, kalau digunakan jalan kaki paling tidak 3 hari baru bisa. Tetapi Yesus berkata ingin berjumpa dengan mereka di Galilea. Ada apa dengan Galilea? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, wanita-wanita yang disebut Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka ke kubur. Tujuan mereka sebenarnya ada kebiasaan orang Yahudi. Kalau sudah 3 hari dikubur, biasa mereka ada 2 hal yang mereka kerjakan. Yang pertama, meratap dan menangis berkabung. Dan yang kedua, biasa mereka menabur bunga seperti kita. Kalau ada wangi-wangian, mereka juga tabur di situ. Bagaikan seperti ziarah. Tetapi ketika wanita-wanita itu tiba di kubur, mereka melihat ada sosok yang tidak biasa mereka jumpai, baik di kantor maupun di perkampungan. Sosok itu adalah seperti makhluk yang super, gambaran satu kekuatan yang bisa menggulingkan batu yang besar. Biasa kita lihat, kalau batu penutup kubur itu bukan batu sembarang, itu adalah batu antero, batu yang utuh, sehingga 1-2 orang tidak akan mungkin bisa mengguling batu itu. Tetapi wanita-wanita itu melihat ada makhluk yang sangat super, duduk di atas batu setelah diguling dari pintu kubur di dekat Golgota. Mengapa Yesus ataupun malaikat-malaikat menyuruh wanita itu ke Galilea? Kalau kita lihat itu di dalam Injil Markus, pasal 14 ayat yang ke-28, maka akan banyak kita temukan bahwa orang Yahudi mengetahui kalau Galilea itu, walaupun itu masih daerah Israel, orang yang tinggal di Galilea itu adalah orang yang bermukim, orang Yahudi atau campuran. Kalaupun dia orang Yahudi, adalah orang Yahudi kelas 2. Jadi bukan hanya kita di Indonesia ini ada yang mengkategorikan keturunan ningrat, keturunan bangsawan. Nah, di Yahudi itu juga itu sangat kental. Dan itu udah terlihat kalau tinggalnya di Yerusalem. Maka mereka ini adalah orang-orang hebat. Nah, dulu masih terkenal waktu saya datang di Papua tahun 92, dibilang kalau udah tinggal di Dok 5 sampai ke angkasa, wih, itu hati-hati. Itu orang-orang hebat. Dari areal pemukimannya udah ketahuan. Nah, yang tinggal di daerah Galilea ini dicap sebagai orang asing. Kalaupun orang Yahudi adalah orang Yahudi yang nggak bisa makan, yang nggak bisa mandiri, adalah orang-orang yang penuh belas kasihan. Ya, kalaupun orang Yahudi kelas 2 atau kelas berapalah seperti itu. Dan juga di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-7 disebutkan ada paham yang mereka yakini bahwa Mesias tidak akan datang dari daerah Galilea. Tetapi kenapa justru Yesus berkata kepada murid-murid maupun malaikat, dipertegas dengan malaikat. Jadi Yesus sudah pernah mengatakan itu sebelum dia disalib. Dan itu juga yang diingatkan malaikat-malaikat. Ia mendahului kamu ke Galilea. Pergilah ke sana. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi.
Jika kita lebih jauh mengetahui tentang Galilea, kenapa sampai Galilea menjadi satu kota atau tempat yang diperintahkan untuk murid-murid ke sana, karena Yesus telah mendahului mereka di sana untuk berjumpa. Padahal tadi orang Yahudi meyakini tidak ada nabi yang lahir dari Galilea. Karena Galilea itu adalah pemukiman yang tidak diperhitungkanlah. Daerah dianggap kumuh, daerah dianggap nelayan, tepi pantai yang kumuh, yang miskin. Galilea kota yang tidak diperhitungkan sebagai kota yang mencerminkan orang-orang receh gitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada 4 Injil yang saya coba telusuri. Mereka melaporkan di situ bahwa Yesus lebih banyak justru diterima di Galilea. Sehingga lebih banyak orang yang percaya dan menerima mujizat-mujizat di Galilea. Itu bisa kita lihat di dalam Matius 4 ayat 23. Nanti silahkan dibaca. Galilea juga adalah tempat di mana Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat, termasuk memanggil murid-murid yang pertama. Karena mungkin saja Yesus mau panggil murid-murid dari kota-kota elit, tetapi biasanya kalau orang-orang dari kota elit ini agak susah dijangkau, agak susah dimenangkan. Karena sudah serba ada. Tetapi orang-orang yang susah, makanya murid-murid pertama itu banyak didapati Yesus di daerah Galilea, termasuk Simon, Andreas. Mereka itu adalah nelayan-nelayan sederhana. Mengapa Yesus menampakkan diri kepada wanita? Dan mengapa Yesus ingin berjumpa dengan murid-murid di Galilea? Yang pasti Yesus ingin setelah kebangkitannya mengubah paham, paradigma, atau tatanan hidup yang dianggap lebih ideal oleh masyarakat atau oleh duniawi. Jadi Yesus ingin mengubah. Sekalipun kotanya terlihat kota yang rapi, teratur, tetapi kalau tidak menerima keselamatan, maka itu akan menjadi kota bagaikan Sodom dan Gomora. Ia ingin kebangkitan menjadi sebuah momen yang sangat penting, di mana walaupun seseorang atau wanita dianggap sepele sebelah mata, tetapi dengan kesaksian kebangkitan Yesus Kristus, kesaksian mereka menjadi sebuah yang menggemparkan dunia. Dengan kebangkitan Yesus Kristus, akhirnya kesaksian-kesaksian mulai cepat tersebar. Mereka mulai mengakui akurasi informasi dari wanita-wanita itu adalah A1. Kuasa kemenangan Yesus Kristus ditunjukkan di kota-kota yang dianggap sepele tadi menjadi kota yang bernilai tinggi, memiliki histori yang luar biasa. Walaupun kita tahu mereka menganggap sepele kota Galilea, padahal di kota ini ada banyak sejarah yang akhirnya Yesus kerjakan. Ada banyak mujizat dan peristiwa yang dilakukan. Salah satu contoh mujizat pertama yang dikerjakan Yesus itu ada di Galilea, di kota Kana. Jadi kalau Bapak Ibu wisata Holy Land ke Yerusalem, suami istri saya sarankan harus suami istri. Hadirlah di kota Kana, di mana Yesus mengubah
air jadi anggur di dalam nikah itu, maka biasanya di sana kalau suami istri dia berangkat Holy Land, maka di gereja Kana itulah mereka memperbaharui janji hidup nikah. Kalau biasanya selama ini bolong-bolong, kurang setia, masih tukang bentak-bentak, apalagi main pukul, maka biasa mereka memperbarui ikrarnya di kota Kana itu supaya anggur yang kurang manis jadi makin manis. Supaya nikah yang sedikit selama ini asam-asam jadi tambah manis. Dan saya melihat banyak sekali yang saya bawa rombongan setelah pulang dari sana, di gereja Kana di mana mujizat Yesus kerjakan pertama kali adalah mengubah nikah. Karena bagi bangsa Yahudi, kalau kekurangan anggur itu akan menjadi aib seumur hidup. Sekalipun nanti dia jadi kepala cabang bank atau jadi manajer, tapi ketika kalau disebut dia nikah dulu kekurangan anggur, oh pasti orang bilang, kau jangan cerita banyak kawan. Dulu kau nikah itu kau kekurangan anggur. Jadi sudah tidak bisa apa-apa. Makanya Yesus tahu kalau nikah sudah terganggu, nikah sudah terusik, Yesus tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menolong. Katakan amin. Amin. Nah, di kota Kana itu adalah di Galilea. Yesus mengubah air jadi anggur. Kemudian di Galilea percis di sebelahnya di Kapernaum, Yesus juga menyembuhkan hamba perwira yang sudah dibawa ke berbagai medis, berbagai dokter, tabib, tidak mendapat kesembuhan. Tetapi di mana tidak ada lagi pertolongan, kalau orang datang kepada Yesus, di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Katakan amin. Dan masih di Galilea, di mana anak sematawayang atau anak satu-satunya di kota Nain, di Galilea, ratap dan tangis seorang ibu yang merupakan harapan masa depannya, meninggal dunia. Semuanya memberi penghiburan, hanya sampai di situ. Dan mereka sedang mengusung pemuda ini, anak tunggal ini, menuju kuburan. Tetapi berjumpa dengan Yesus di Galilea. Dan Yesus membangkitkan dia yang mati jadi hidup kembali. Itu di Galilea. Lalu kenapa Yesus berkata kepada murid-murid, aku mendahului kamu ke Galilea dan aku ingin berjumpa setelah kebangkitan. Nah, kesimpulannya, Yesus mendahului murid-murid ke Galilea karena di Galilea Yesus ingin kembali mengupgrade murid-muridnya. Sebab sebelumnya mereka, sebelum kebangkitan, sebelum mereka berjumpa kembali di Galilea, mereka orang Kristen yang penakut. Mereka menjadi murid yang penakut. Ketika ada seorang bertanya kepada Petrus, betulkah kau murid Yesus? Dia bilang, enggak. Ada lagi bertanya, kayaknya dari logat bahasamu, kau bagian dari murid Yesus. Sumpah demi sumpah. Tidak, sampai 3 kali. Ia menyangkal bahwa dia bukan murid Yesus. Baru bunyilah apa? Ayam berkokok. Makanya saya lihat ada di gereja di Toraja. Ini ada di sini ada orang Toraja. Saya beberapa kali di Toraja, kebetulan Beneku Toraya. Istri saya Toraja, jadi saya ke Toraja, saya heran. Kenapa ada gereja ini di atasnya itu ada ayam. Kebetulan bukan ayam betina, tapi ayam jago. Saya saat itu belum paham apa maksudnya ayam di ujung palas-palas dari gereja di Toraja itu. Saya bingung, saya kira karena orang Toraja banyak sabung ayam kah? Saya pikir waktu, mohon maaf, sempat saya
memprediksi salah. Akhirnya saya buka dan telusuri, ternyata maksudnya pengkhotbah nggak mampu lagi menginjili seseorang. Akhirnya Tuhan mau pakai ayam juga menginjili Petrus. Tepuk tangan dulu untuk ayam. Kadang-kala kan pendeta nggak mampu lagi menginjili seseorang. Tapi ayam mampu menginjili, mengingatkan Petrus, menobatkan Petrus. Begitu dia dengar suara ayam berkokok, baru dia teringat perkataan Tuhan Yesus. Bahwa sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jangan dibalik, sebelum ayam berkokok 3 kali, bukan. Sebelum ayam berkokok 1 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jadi ayam yang menobatkan Petrus. Nah, itu adalah masa lalu. Tetapi kita lihat setelah mereka berjumpa di Galilea, Yesus mengupgrade kembali. Yesus merubah kembali. Yesus menginstal ulang para murid-muridnya dari penakut menjadi pemberani. Petrus tadi kan penakut. Tapi begitu berjumpa di Galilea, langsung dia bilang kepada orang lain setelah berjumpa di Galilea, kalau Yesus kalian salibkan dengan kepala ke atas, saya sudah di-upgrade, sudah di-recovery, saya sudah direstorasi, saya sudah diperbaharui. Maka kalau Yesus kalian salibkan dengan kepala ke atas, saya rela kalian salibkan dengan kepala terbalik ke bawah. Saya baru melihat, wow, perjumpaan di Galilea mengubah murid-murid yang ragu-ragu seperti Thomas. Thomas itu sebelum berjumpa di Galilea, dia itu orang yang tipenya ragu. Dia bilang, gak percaya aku. Yesus sudah bangkit, gak percaya aku. Saya boleh percaya kalau aku sudah melihat dia dan menusukkan jariku ke lubang paku. Dan itu terjadi di Galilea. Mengubah semua pola hidup, merestorasi, mengupgrade ulang. Kayak dulu dari komputer Pentium 3, masih ada yang ingat komputer pakai Pentium ya? Sampai ke Pentium 4 dan seterusnya. Makanya Petrus menjadi orang yang pemberani, memberitakan Injil ke berbagai negara dan benua. Berubah setelah Paskah. Saya tidak tahu. Dunia perbankan kita, Kristen yang hadir malam ini, pulang dari ibadah Paskah malam ini, maukah kita berubah? Amin. Maukah kita merestorasi hidup kita dari kerjanya seperti Pentium berapa kita ya? Jangan salah juga, karena ada dulu calon bupati di kampung kami, karena dia dari orang awam mau maju bupati, lalu dia kampanye dia bilang, kalau kalian dukung saya, hai kamu eselon 2, dukung saya jadi bupati. Kalau saya menang, saya akan tingkatkan kalian dari eselon 2 jadi eselon 3. Karena nggak mengetahui, dia kira kalau dari eselon 2 naik dia 3. Naik lagi nanti 4. Dia kan nggak paham. Itulah. Nah, bagaimana dengan kita yang hadir hari ini? Apakah setelah pulang dari Paskah ini, kita masih seperti Pentium 4, Pentium 3, yang kerjanya lelet, atau kita terus mengupgrade hidup kita? Karena kita telah berjumpa dengan Tuhan malam ini. Amin.
Saya rindu dan kerinduan Tuhan. Dimanapun kita berada, keberanian kita, terobosan-terobosan kita, nilai-nilai kesaksian kita, mengubah tatanan yang orang lain menganggap kita rendahan. Tapi pulang dari tempat ini, kita menjadi orang-orang yang hebat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.